Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Ini satu anugerah kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada ini semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu mari balaskan segala cinta dan kasih Tuhan lewat pujian kita, lewat hati kita, lewat hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia Bapa yang layak kita sembah, Dia Bapa yang layak kita agungkan. Saya pada tempat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Biarlah kita semakin dalam dan semakin dalam untuk tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Cinta
Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu. Ini benar-benar satu anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini ya Tuhan, benar-benar boleh berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan pujian kami adalah iman kami Tuhan, yang keluar dari setiap hati kami Bapa, untuk kami boleh semakin dalam Tuhan, untuk kami mencintai dan mengasihi Engkau. Bahkan kami boleh setia kepada-Mu sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Allah memeteraikan segala pujian kami, Roh Allah memeteraikan segala firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus mengasihi Tuhan dan lebih-lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini, mau urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang melayani. Biarlah kami boleh melayani dengan kuasa daripada Allah Bapa. Berkati kami semua, anak-anak-Mu sebagai pemuji. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan baik bagi kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Kami siap membuka ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan dulu. Mari kita terus bersorak-sorai memuji Tuhan. Alangkah indahnya kalau hidup kita terus berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Haleluya. Kita naikkan sebuah pujian, alangkah indahnya. Dalam
bagi kita selain Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya minta sama Tuhan kita bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita dengan sebuah pujian, walaupun tak dapat melihat apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Mungkin saat ini kita berkumpul dengan sesuatu yang belum kelihatan, tapi satu hal bahwa Tuhan ada menyertai kita. Kita harus percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya bagi kita. Walaupun kita harus beribadah online di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kasih, kemurahan dan berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa.
surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami ada sebagaimana ada dengan tubuh yang sehat, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan pada saat pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dengan leluasa, sehingga firman yang kami pelajari pada saat pagi hari ini Tuhan memberkati kami, meneguhkan kami, menegur kami, bahkan mengarahkan kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, judul atau tema khotbah pada pagi hari ini adalah berbahagia dalam Tuhan. Berbahagia di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, tentu setiap orang ingin hidup berbahagia di dalam kehidupannya. Semua orang, baik tua dan muda, tinggal di desa dan di kota, ingin hidup berbahagia, hidupnya bahagia senantiasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada orang yang mengukur kebahagiaan hidup ketika memiliki materi yang berlimpah. Ada orang yang mengukur kebahagiaan hidup ketika memiliki usaha yang maju. Ada orang juga yang mengukur kebahagiaan hidup ketika memiliki keluarga yang baik, anak-anak yang cakep, yang pintar, dan lain sebagainya itu. Dan juga ada juga orang yang memiliki kebahagiaan hidup ketika diukur dari pekerjaan yang baik, promosi yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentu saya mengatakan kepada kita, hal itu tidak salah. Tetapi mari kita belajar apa kata firman Tuhan tentang hidup berbahagia. Apa kata Alkitab tentang hidup yang berbahagia. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan yang kita baca. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, saya menemukan minimal ada 3 ciri-ciri orang yang berbahagia dalam Tuhan. Ada 3 ciri-ciri orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu saudaraku, kita melihat di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, yang pertama Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ternyata ciri orang yang hidup berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Ciri yang pertama, orang berbahagia dalam Tuhan adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Kebahagiaan hidup menurut firman Tuhan adalah jika orang hidupnya tidak bercela. Orang yang tidak bercela adalah mereka yang hidup menuruti atau mentaati akan Taurat atau firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang pertama bagian B, firman Tuhan berkata yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut atau mentaati Taurat Tuhan, atau yang mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu akan menuntun kita. Firman Tuhan itu akan menerangi jalan kita. Itu sebabnya pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup berbahagia di dalam Tuhan ternyata adalah hidup yang tidak bercela hidupnya, yang melakukan atau mentaati firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hidup yang berbahagia adalah hidup yang tidak bercela, yang tidak bercacat,
yang hidupnya benar, yang melakukan perintah-perintah Tuhan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah ciri yang pertama. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan adalah orang yang hidupnya tidak bercela, yang mentaati firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, ciri orang yang berbahagia di dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, ciri orang yang berbahagia di dalam Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan. Inilah ciri yang kedua. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan. Mazmur berkata, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan dan mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Mencari Tuhan tidak dengan ala kadarnya, semaunya, tidak serius. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya sungguh-sungguh. Suatu sikap hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harta dunia tidaklah dapat menjamin kebahagiaan hidup kita. Karena apa? Karena harta dunia ini hanya semu, hanya bersifat sementara, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya carilah kebahagiaan yang sejati, carilah kebahagiaan yang kekal, yaitu ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Maka ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari Tuhan? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mencari Tuhan bisa lewat doa kita, persekutuan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mencari Tuhan kita juga dapat melakukan pembacaan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan Alkitab berkata bahwa ternyata orang yang berbahagia adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah ciri yang kedua. Orang yang berbahagia sesuai dengan firman Tuhan bukanlah orang yang punya harta yang berlimpah, rumah yang besar, uang yang banyak. Sebab semuanya itu hanya sementara dan akan kita tinggalkan semuanya nanti. Tetapi berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya, melayani Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang kekal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah ciri yang kedua. Ternyata orang yang berbahagia adalah orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Yang ketiga, ciri orang berbahagia di dalam Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ciri orang yang berbahagia di dalam Tuhan adalah orang yang tidak melakukan kejahatan. Orang yang tidak melakukan kejahatan. Nah, agar hidup kita berbahagia, maka Alkitab berkata jangan melakukan kejahatan, tetapi menuruti jalan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, agar hidup berbahagia, maka janganlah melakukan kejahatan, tetapi hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata Alkitab mencatat orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan kejahatan, yang menturuti, yang melakukan jalan-jalan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, begitu banyak pejabat-pejabat negara kita yang telah ditangkap oleh KPK, dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena melakukan kejahatan, mencuri uang rakyat, mencuri uang negara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak ada kebahagiaan di dalam orang yang melakukan
dia dipenjara, dia malu, menjadi aib, dan lain sebagainya. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki pola pikir yang berbeda, bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak hanya ditentukan dengan harta dunia ini, bukan hanya ditentukan oleh kebahagiaan yang bersifat dunia, yang bersifat sementara ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mencatat, mengajar kita bahwa ternyata hidup yang berbahagia di dalam Tuhan adalah ketika kita tidak melakukan kejahatan dan kita melakukan jalan-jalan yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata kebahagiaan tidak bergantung kepada harta dunia, tidak bergantung kepada kenikmatan dunia, tetapi ternyata kebahagiaan yang seperti yang Tuhan inginkan adalah ketika kita hidup tidak bercela di hadapannya. Yang kedua, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan kejahatan. Inilah 3 ciri orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita memiliki sudut pandang yang berbeda tentang hidup yang berbahagia. Berbahagia di dalam Tuhan adalah ketika kita tidak bercela hidupnya. Yang kedua, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita tidak melakukan kejahatan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena firman-Mu telah mengajar kami, menegur kami tentang kebahagiaan di dalam Engkau. Kebahagiaan di dalam Tuhan, ternyata Alkitab mencatat ketika kami tidak bercela di dalam hidup kami, dan juga Tuhan ketika kami mencari Engkau dengan segenap hati kami, karena Engkau sumber kebahagiaan yang sejati. Dan ketika kami Tuhan tidak melakukan kejahatan, inilah sumber kebahagiaan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan ketiga ciri-ciri tersebut, agar kami layak disebut orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online minggu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, kiranya Tuhan yang beserta menolong mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang lemah memberikan kekuatan yang baru, yang susah Engkau hibur ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan iman seluruh jemaat-Mu semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga di masa-masa sulit sekalipun mereka tetap percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.